Den Kesana Saragi dan saya dari kelompok 4 yang dipimpin oleh Pak Pasaribu. Di sini kami menjelaskan materi tentang tangan sebuah ninja. Yang pertama, campuran medan arah. Yang kedua, lautan api. Yang ketiga, dan Ambarawa. Yang keempat, pertempuran ya. Kelima, pertempuran Bang. Yang keenam, dan pertempuran. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Theo Valencio Simanjunga dari kelompok 4 sejarah. Ingin menjelaskan pada poin pertama tentang pertempuran Medan Area. Yang dimana kita tahu bahwasanya latar belakang pertempuran Medan Area berawal setelah proklamasi 17 Agustus 1945 ketika Belanda ingin kembali menguasai Indonesia dengan menumpang kedatangan sekutu. Pada 9 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Medan dengan alasan melucuti Jepang, tetapi ternyata membawa pasukan Nika, yaitu Belanda, yang berusaha merebut kembali kekuasaan. Hal ini menimbulkan perlawanan dari rakyat Medan yang tidak rela kemerdekaan direbut kembali. Setelah itu kita masuk ke poin kedua, yang dimana poin kedua itu merupakan jalannya pertempuran. Yang kita tahu juga dimulai ketika tentara sekutu dan Nika memprovokasi rakyat, salah satunya dengan melepas papan nama Netherlands Indian Civil Administration atau Nika di Hotel De Boer. Insiden itu memicu bentrokan dan sejak 10 Desember 1945 terjadi pertempuran sengit antara pasukan TRI dan TKR, Pemuda dan Laskar Rakyat, melawan sekutu dan Nika. Pertempuran berlangsung di berbagai sudut kota Medan sekitarnya sehingga kawasan itu dikenal sebagai kota Medan Area. Yang dimana kita masuk ke poin terakhir, poin ketiga tentang akhir pertempuran. Yang dimana kita tahu adalah ketika Belanda dan sekutu melancarkan serangan besar pada tahun 1946 sehingga pasukan Indonesia terpaksa mundur ke pinggiran kota. Meski begitu, semangat perlawanan tidak padam dan peristiwa Medan Area menjadi simbol perjuangan rakyat Sumatera Utara dalam mempertahankan kemerdekaan. Di sini saya masuk ke dalam penjelasan kedua tentang pertempuran Bandung Lautan Api. Yang dimana juga Bandung Lautan Api itu terjadi pada 23 Maret 1946. Latar belakangnya adalah karena sekutu bernama Nika atau sekutu Belanda datang ke Bandung dengan alasan melucuti Jepang, tetapi sebenarnya ingin menguasai kota. Mereka menuntut rakyat dan pejuang Indonesia menyerahkan senjata serta mengosongkan Bandung Utara. Hal ini menyebabkan rakyat marah karena dianggap sebagai upaya menjajah kembali kota Bandung tersebut. Yang dimana jalannya peristiwa dimulai ketika rakyat dan pejuang memutuskan meninggalkan Bandung sambil membakar rumah, toko, atau lain-lainnya. Yang dimana juga tindakan bumi hangus ini bertujuan agar Belanda dan sekutu yang bertujuan untuk menggunakan Bandung sebagai markas militer. Api besar pun melalap sebagian kota besar sehingga Bandung berubah menjadi lautan api. Makanya disebut dengan Bandung Lautan Api. Akhir dari peristiwa tersebut, rakyat Bandung terpaksa mengungsi keluar kota. Tetapi semangat pengorbanan mereka dikenang sebagai simbol perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa ini kemudian terkenal dengan nama Bandung Lautan Api. Mungkin ini penjelasan saya tentang pertempuran Medan Area dan pertempuran Bandung Lautan Api. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Den Kesana Saragi. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang sejarah, yaitu latar belakang Pelagan Ambarawa. Dimulai setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Pasukan sekutu yang seharusnya meluncuri senjata Jepang justru membantu Nika atau Belanda untuk kembali berkuasa. Di Ambarawa, Jawa Tengah, tentara sekutu menahan dan menanggung rakyat sehingga menimbulkan perlawanan. Jalannya pertempuran terjadi pada tanggal 20 November 1945. Seketika sekutu menyerang dan menduduki Ambarawa. Pasukan TKR bersama Laskar Rakyat melakukan perlawanan sengit. Puncaknya yaitu tertulis pada tanggal 12-15 Desember 1945. Kolonel Sudirman memimpin seragam dengan taktik supit, kurang atau penempungan dari dua arah. Dengan strategi itu, pasukan Indonesia berhasil memukul mundur sekutu dari Ambarawa. Akhir pertempuran adalah kemenangan pihak Indonesia. Pada tanggal 15 Desember 1945, Ambarawa berhasil direbut kembali dan tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Infanteri untuk mengenang keberhasilan perjuangan rakyat bersama TKR. Terima kasih.
Udah. Oke, baik, selanjutnya materi yang kedua, Surabaya. Tentang materi Surabaya, latar belakang pertempuran Surabaya terjadi setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Ketika pasukan Sekutu dan Nika atau Belanda datang ke Surabaya untuk melucuti Jepang, tetapi justru ingin mengambil alih kekuasaan. Ketegangan muncul setelah insiden bendera di Hotel Yamato pada tanggal 17 sampai 19 September 1945. Saat pemuda Indonesia merobek bagian biru bendera Belanda hingga menjadi merah putih. Selanjutnya jalannya pertempuran memuncak pada tanggal 10 November tahun 1945. Tewasnya Brigadir Jenderal Malabi dan insiden tanggal 30 Oktober, pasukan Sekutu di bawah pimpinan Mayor Jenderal Mansek mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah. Ultimatum ditolak dan dipecahkan pertempuran besar antara rakyat Surabaya melawan Sekutu. Dengan senjata sederhana, para pejuang dan rakyat bertempur habis-habisan melawan pasukan Inggris yang jauh lebih modern. Selanjutnya, materi akhir pertempuran Surabaya adalah gugurnya banyak pejuang dan rakyat Surabaya. Namun semangat perlawanan mereka menjadi simbol keberanian bangsa Indonesia karena pengorbanan besar pada tanggal 10 November kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Brennan Dika Putramani, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertempuran Palembang. Latar belakang pertempuran Palembang adalah kedatangan Sekutu setelah proklamasi 17 Agustus 1945 alasan melucuti senjata. Tapi ternyata mereka membawa Nica Belanda yang ingin menguasai kembali Palembang karena kaya akan minyak. Rakyat tidak rela dan bersikap melawan. Yang kedua, jalannya pertempuran dimulai pada 5 Januari 1947 ketika TKR dan Laskar Rakyat bertempur melawan Sekutu di berbagai tempat penting seperti Jembatan Musi, Kilang Minyak, Pelaju, dan Sungai Gerong. Pertempuran sengit berlangsung selama 3 hari. Yang ketiga, akhir pertempuran terjadi pada 7 Januari 1947 dengan tercapainya gencatan senjata walaupun pejuang Palembang mundur karena kalah persenjataan. Semangat juang rakyat tetap berkobar untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang kedua tentang perlawanan Puputan Margarana. Latar belakang Puputan Margarana terjadi setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Saya akan menjelaskan poin yang kedua tentang perlawanan Puputan Manggarana. Latar belakang Puputan Manggarana terjadi karena setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Belanda berusaha kembali menjajah Bali dengan menumpang kedatangan pasukan Sekutu. Rakyat Bali menolak sehingga munculnya perlawanan yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai dengan pasukan Ciung Wanara. Saya akan menjelaskan poin yang kedua tentang latar belakang Puputan Margarana. Terjadi karena setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Belanda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertempuran Puputan Manggarana. Latar belakang Puputan Margarana terjadi karena setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Belanda berusaha kembali menjajah Bali dengan menumpang kedatangan pasukan Sekutu. Jangan goyang apa, Bi? Menjelaskan poin yang kedua, latar belakang Puputan Margarana terjadi karena setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Belanda berusaha kembali menjajah Bali dengan menumpang kedatangan pasukan Sekutu. Rakyat Bali menolak sehingga munculnya perlawanan yang dipimpin oleh I Gusti. Saya akan menjelaskan poin yang kedua tentang latar belakang Puputan Margarana. Terjadi karena setelah proklamasi 17 Agustus tahun 1945, Belanda berusaha kembali menjajah Bali dengan menumpang kedatangan pasukan Sekutu. Rakyat Bali menolak sehingga munculnya perlawanan yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai dengan pasukan Siung Warna. Yang kedua, jalannya pertempuran berlangsung pada 20 November 1945 di Manggarana. Tabana pasukan I Gusti Ngurah Rai yang hanya berjumlah sekitar 56 orang melakukan perlawanan habis-habisan melawan ribuan tentara Belanda yang bersenjata lengkap. Pertempuran berlangsung sengit sehingga seluruh pasukan Bali gugur di medan laga. Yang ketiga, akhir pertempuran adalah gugurnya satu Gusti Ngurah Rai beserta pasukannya walaupun kalah. Peristiwa ini dikenal sebagai Puputan Margarana. Puputan Margarana artinya perang sampai habis-habisan, yang menjadi simbol pengorbanan rakyat Bali mempertahankan kemerdekaan.
Baik, terima kasih. Itulah ya. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Arafi, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertempuran Makassar. 1. Latar belakang pertempuran Makassar. Terjadi karena setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Belanda berusaha kembali menguasai Sulawesi Selatan dengan menumpangkan kedatangan sekutu. Kedatangan Nika atau Belanda memicu penolakan rakyat dan perlawanan dari para pejuang Indonesia. Ketiga dan terakhir, akhir pertempuran adalah melemahnya kekuatan rakyat karena banyak tokoh perjuangan ditangkap dan rakyat dibantai. Walaupun demikian, perlawanan di Makassar dan seluruh Sulawesi tetap menjadi bukti kuatnya semangat rakyat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baik, segitu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, sudah mendengar materi dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih.